Oke, halo semuanya. Ketemu lagi ya di episode kali ini. Saya barusan saja eh, ya bersepeda. Ya nggak usah jauh-jauh hari ini. Biasanya hari Kamis ini saya ke gunung ya. Tapi barusan aja saya menyelesaikan Bromokom kemarin hari Sabtu. Jadi ya anggap ini latihan santai lah ya. Saya ngelup dan ini sudah selesai. Yang penting segar, bugar ya. Episode kali ini sebetulnya ada sesuatu yang menarik ya, tapi bukan berarti saya membuka lagi pertikaian masa lalu, polemik yang antara rim brake dan disc brake dan sebagainya ya. Tidak, tapi hanya membuat satu episode di mana kita bisa melihat ya, walaupun di zaman seperti sekarang ini ya, ternyata waktu di Bromokom masih banyak yang berim brake ria, masih banyak sekali ya. Ketika saya lihat video yang diupload oleh fotografer ya di IG, waktu finish di 200 meter itu loh ya, 200 meter sebelum garis finishnya Bromo, yaitu yang nanjaknya sampai 20-24% grade-nya, itu saya hitung perbandingannya ya. Saya hitung perbandingannya yaitu 14 sepeda disc brake. Cukup banyak kan? Maksudnya cukup banyak dalam arti itu yang diedit sama dia dan diposting. Rim brake-nya berapa? Saya kira, perkiraan saya, rim brake itu mungkin 10%. Kalau 14 sepeda berarti 10% itu hanya 2 atau 3. Iya kan? 10%-nya 14 kan 1,4. Ya, maksimum 2 lah. Ternyata berapa? 6 rim brake. Wow, berarti hampir 50% masih survive. Ya, pada waktu Bromokom start kemarin ya, karena startnya itu begitu padat ya, saya tidak bisa paling enggak lihat-lihat sekitar saya ya. Tidak bisa, karena waktu saya sudah berada di depan, saya nggak mungkin ke belakang karena penuh sesak sudah. Kemudian waktu di pit stop itu pun ya nggak mungkin saya melihat dan memperhatikan satu persatu sepeda-sepeda yang diparkir itu, kan terlalu banyak orang ya. Dan waktu pit stop itu kan juga berharga, kita harus recovery dan macam-macam ya, mempersiapkan untuk tanjakan, isi bidon kek, isi perut kek ya, loading makanan kek dan sebagainya. Dari pikiran kita itu sudah terlalu padat ya. Apa yang kita bisa lihat dari bukti, yaitu dari buktinya ya fotografer itu ya. Nah, kalau 14 banding 6, 14 disc brake, 6 rim brake, bukankah itu menunjukkan bahwa sebetulnya populasi rim brake ini sehat-sehat saja ya? Sehat-sehat saja ya. Oke. Ya, saya tahu bahwa misalnya mereka yang start sepedaan saat pandemi atau setelah post pandemi pasti
beli sepedanya disc brake semua, karena siapa yang mau membeli sepeda yang sudah teknologinya tertinggal, ya, balik ke disc brake? Siapa? Ya, nggak ada. Ya. Jadi semua disc brakean. Tapi pesepeda-pesepeda lama, yaitu pesepeda-pesepeda pandemi, ya, sebelum pandemi, jauh-jauh sebelumnya, ya, itu masih ada yang setia merawat sepeda rim brake-nya, setia, ya. Saya aja tahun 2024 kemarin menjadi RC Bromocom memakai rim brake, yaitu sepeda Lapierre saya. Itu masih ada tuh di bawah. Saya posting untuk dijual memang. Ya, tapi santai. Saya juga punya Gusto Ranger yang warnanya gold itu masih ada di bawah. Tidak saya pakai. Tahun 2025 Bromocom RC saya memakai chapter 2 Tere hitam. Tahun ini saya memakai sepeda yang sama. Tahun depan 2027 gimana? Saya belum tahu apakah saya tetap akan disc brake atau rim brake. Balik rim brake, yaitu Lapierre saya bangun lagi. Saya tidak tahu. Ya. Nah, kalau misalnya dilihat dari rute Bromocom yang tipikal adalah summit finish. Summit finish itu adalah finish di atas, selesai. Artinya Anda tidak perlu turun ke bawah untuk finish, begitu loh. Jadi bukan tajam begini. Jadi atas terus turun, jadi finishnya di bawah situ. Tidak. Bromocom finishnya di atas. Ya. Nah, kalau finishnya di atas, Anda tidak perlu braking. Ya. Tangkas dalam braking itu ya memang itu skill, salah satu skill yang harus Anda punya memang. Tapi kan karena itu summit finish, ya sudah selesai, Anda tidak perlu khawatir akan braking. Betul? Itu dulu yang kita mau ambil sebagai highlightnya, ya, sebagai poin penting, yaitu kalau Anda ada event seperti Bromocom, di mana Anda akan nanjak terus, makin tinggi, makin tajam, finishnya juga makin tajam. Udah selesai. Terus apa gunanya braking? Ya, braking berguna. Maksud saya, apa bedanya Anda pakai disc brake atau rim brake? Nggak ada bedanya. Betul? Ya, nggak ada bedanya. Nah, kalau rutenya seperti itu, yaitu summit finish, apa yang tidak mending Anda pakai rim brake? Ya, kenapa? Rim brake itu punya keunggulan jauh lebih banyak daripada disc brake dalam hal-hal untuk specially climbing. Ya, apple to apple, disc brake dan rim brake, disc brake tidak akan menang. Apple to apple loh ya, misalnya frame-nya sama. Kita taruh contoh aja, misalnya ada kan ya seri-seri sepeda yang waktu itu keluar dual itu ada disc brake ada, rim brake ada, seperti Giant, seperti SL6, S-Works SL6 waktu itu ada dual. Ada yang versi awalnya memang versi rim brake, terus kemudian disc brake-nya keluar. Ya, itu. Saya rasa yang lain merek agak susah, ya, karena Cervelo sudah ndak. Jadi begitu dia keluar R5 yang ini, R5 yang baru langsung all full disc brake, no rim brake. Ya, chapter 2 yang saya punya ada versi rim brake. Ya.
ada versi rim brake, persis chapter tutere. Ya, chapter tuhuru yang dipakai oleh Priscil ada 2 versi, ada versi disc brake, ada versi rim brake. Ya. Terus ada sepeda-sepeda apa lagi yang kira-kira modelnya sama. Nah, Dogma F10 ada versi rim brake, ada versi disc brake. Ada. Nah, kalau apple to apple dengan grup set yang sama-sama Dura-Ace misalnya, Dura-Ace rim brake dan Dura-Ace disc brake, ya. Jelas yang disc brake tidak akan menang dalam hal berat. Wheelsetnya sama. Misalnya Reynolds punya 2 versi. Tipe yang sama tapi rim brake dan disc brake. Ketika ditancap dan kemudian ditimbang, saya rasa rim brake masih unggul antara 200 sampai 250 gram dibanding disc brake. Bukankah itu sangat memberi Anda keuntungan kalau Anda mengeluarkan power yang sama loh ya, apple to apple loh ya. Ya, begitu. Jadi waktu itu langsung ketika berjalan nanjak dan beberapa cyclist overtake saya. Dan saya lihat, rim brake. Saya langsung, wah ternyata rim brake masih sehat. Populasinya masih sehat, masih banyak. Dan wajar kalau dia nge-brake saya. Karena dia lebih ringan, begitu. Ya. Saya misalnya saya bisa lihat, itu karbonnya seperti itu. Grup setnya dia gitu. Ringan. Ya, jadi keuntungan ada di pihak peserta yang masih mempunyai rim brake. Asal rim brake-nya itu levelnya itu mid up ya. Mid up. Begitu. Ya, bukan berarti rim brake alloy Stratos enggak bisa naik. Ya bisa saja, sangat-sangat amat bisa begitu. Ya, maksudnya kita kalau misalnya mau kompetitif ya, gitu loh. Kalau Anda mengejar wah alangkah baiknya itu rim brake. Jauh lebih baik. Ya, dalam hal ringan. Kalau semuanya itu sama. Jadi grup set sama, frame sama, wheel set juga sama. Itu akan memberi Anda keuntungan beberapa menit. Saya berani itu. Ya. Saya berani memprediksi gitu. Ya. Jadi pada waktu saya melihat orang-orang yang modern ya, karena saya tahu face-nya dan saya tahu gaya ridingnya seperti apa ya. Antara dia masih newbie atau dia sudah senior atau dia sudah intermediate level, kan saya tahu dari cadence-nya dia sudah tahu kok. Dari gearnya, misalnya gearnya Anda itu sudah mentok yang paling mentok yang paling ringan atau gimana, Anda masih punya beberapa gear lagi, itu kan sudah kelihatan Anda ini cyclist kapan gitu loh. Ya. Nah, saya banyak melihat cyclist yang memakai sepeda modern yang mahal-mahal. Ya, Cervelo S5. Dogma Dogma F. Limited edition yang warnanya My Way itu. Terus S-Work SL 8 dan sebagainya. Disc brake semua. Ya. Dengan gear yang sudah mentok, walaupun itu masih belum loh, itu masih KUD menuju KUD ke atas, ya belum Tosari selesai, Tosari sampai selesai, itu Anda sudah gearnya sudah habis, lalak seperti itu ya podo ae, nggak ada bedanya kalau kamu rim brake kan, malah kamu kalau investasinya di rim brake
jauh lebih ringan di kantong, ya, daripada maksa untuk membeli sesuatu. Misalnya lo ya, untuk persiapan Bromo tahun depan. Siapa tahu, ya, lewat video ini Anda terinspirasi. Oh benar juga ya omongnya, ya di videonya Om Yakob itu. Benar omongnya. Tahun depan saya mau ikut Bromocom, saya punya rim brake kok di rumah, ya, apalagi rim brake saya frame-nya masih bagus, Cervelo R5 lagi. Wah, R5 ya, apanya nggak bagus, itu sudah top-topnya, ringan banget itu. Kalau Anda bangun, beratnya di bawah 7 kilo itu, ya, itu akan memberi Anda keuntungan luar biasa pada saat Anda climb, begitu. Toh Anda nggak turun kok, Anda di situ kan loading nanti di bawah. Kecuali saya turun, ya, saya PP. Itu pun saya kalau PP kemarin saya pakai disc brake aja, saya hampir menghantam truk waktu turunan itu. Kenapa? Karena ya Anda tahu kelok-kelokannya Bromo, saya tidak bisa lihat ada truk yang dari bawah menuju ke atas itu, tikungan es itu. Saya disc brake-nya terlalu pakem ya. Ya, pakem sekali sehingga ban belakangnya itu ngelok. Sehingga apa? Waktu ngelok kegeser, ya kan? Jadi ban belakangnya itu waktu ban depannya mandek. Ban belakangnya yang mau geser ke sana. Jadi saya hampir mau menghantam, padahal itu sepedanya itu sudah berhenti. Gitu. Gitu. Lulu. Ya, hal seperti itu tidak akan terjadi di rim brake. Karena apa? Walaupun Anda tekan kuat-kuat, dia itu masih ada putaran rodanya masih berputar sedikit gitu. Jadi dalam arti kalau misalnya di otomotif itu ada sistem ABS-nya itu, anti-lock braking system. Di sepeda belum ada. Iya, kalau kamu misalnya naik MTB yang gede, mantep, berat gitu, plak, MTB-nya itu langsung statis, cuas gitu. Ini RB ringan, jadi waktu Anda nget begitu. Lah itu yang bahaya itu. Ternyata masih dia bisa muter begitu tanpa bisa saya prediksi sepedanya kemana. Waduh, ya itu. Ya, makanya itu kan saya mir-miren kalau turun Bromo dengan drop bar itu. Harusnya dengan flat bar. Waktu saya latihan saya pakai flat bar itu enaknya setengah mati. Saya turun dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada kemarin itu. Waktu saya latihan saya pakai flat bar gravel 3D Explorer itu. Saya turunnya nyamannya luar biasa. Hati ini kayak tenang gitu. Itu sayang sepeda saya nggak bisa dropper seat push yang 3D Explorer. Coba bisa dropper seat push, pantat saya bisa ke bawah, center of gravity-nya lebih rendah, lebih enak lagi. Ya itulah. Ya. Jadi istilahnya saya makin melihat bahwa Bromo itu kalau dijalani turunan itu resikonya tinggi. Makanya di UCI tidak ada. Semua seperti itu dicoret semua sudahan. Jadi rute-rute yang mengharuskan Anda turun tajam seperti itu sudah dicoreti semua. Itu terlalu bahaya. Ya, kalau UCI aja menganggap itu bahaya. Lah kita itu yang harus turun dan menuju pulang itu bagaimana rasanya? Ya, tapi syukuran semuanya berjalan baik ya, bersama teman-teman pelan-pelan. Toh kemarin yang turun, ya, yang loading, yang rasio antara yang loading mobil dan yang turun pulang sampai Surabaya, aduh, yang turun loh, saya yakin tidak lebih dari 50 orang, saya bisa hitung, tidak lebih dari 50 orang di total, di antara 1000-an lebih peserta. Berapa persen itu yang turun? Ya, karena Bromo itu adalah summit finish.
Ya, kembali lagi ke itu, yaitu keunggulan ada pada rim brake. Ya, di episode ini saya berani mengatakan begitu. Ya, mungkin saya akan beri judul Bromocom 2027. Ya, keunggulan ada pada rim brake. Ya, ini setelah Anda dengarkan keunggulannya di mana. 1, Anda hanya naik dan naik, tidak ada turunan. Ya, jadi fungsi dari brake itu minimal sekali. 2, Anda mempunyai keunggulan lebih ringan dengan catatan frame sepedanya apple to apple loh ya, sama. Hanya versi rim brake, versi disc brake. Semua komponen, semua wheelset sama. Orangnya sama. Ya, saya yakin mereka yang misalnya yang ngejar kom-kom itu, misalnya juara-juara itu, misalnya mungkin tahun depan saya bukan ngejar juaranya, saya ngejar waktu, catatan waktu. Ya, siapa tahu saya bisa 1 menit atau 2 menit lebih cepat. Ganti aja rim brake, apple to apple. Kalau misalnya Anda juara 1 karena Anda memakai Cervelo R5 misalnya atau S5, ya pastikan ada ndak Cervelo S5 yang rim brake. Atau kalau Anda ambil merek lain yang ada rim brake-nya tapi yang selevel, ya, karbonnya selevel. Ya, tapi ya impossible ya. Impossible. Ya, karena tidak ada produsen sepeda yang mengeluarkan rim brake di tahun 2024 ke atas. Saya rasa Giant pun ya sudah mandek sudah. TCR-nya sudah generasi yang terbaru ini semua disc brake semua. Nah, kalau semua rim brake, lihat aja di pasaran bekas. Ya, kalau Anda tahu ya apa aja misalnya frame-frame rim brake yang sebetulnya spektakuler ya, kualitas framenya itu bagus, ringan dan sebagainya. Kejar aja kalau misalnya Anda bisa nemu. Siapa tahu Anda bisa mendapatkan di bawah ya antara 10 sampai mentok-mentok mahal-mahal paling 10, 11, 12 juta, 15 juta begitu. Framenya ya, tadinya framenya aja itu 70 juta, 80 juta itu tadinya. Sekarang jadi sebegitu. Sikat aja TCR ADV SL rim brake. Itu yang Anda harus incar. TCR ADV Advance SL yang seat post-nya nyambung, tapi hati-hati kalau Anda beli yang nyambung. Pastikan ukurannya. S-Work SL6 rim brake, ya. Cervelo R5 rim brake, ya. Kalau Cervelo R5 rim brake itu berarti tahun 2020-an masih ada. Di atas 2020, 2021 sudah disc brake semua, ya. Trek Emonda SLR rim brake, ya. Cannondale Super 6 Evo High Mod rim brake banyak itu. Yang versi Peter Sagan itu wah bagus itu, ringan. Terus apa lagi? Banyak merek-merek lain-lain yang rim brake, banyak sekali. Ya, itu bisa Anda dapatkan istilahnya berhemat untuk senjata khusus Bromocom. Ngapain buang-buang duit sampai hampir segitu, di atas 50 juta hanya untuk sepeda yang nanjak, mempunyai keunggulan yang luar biasa untuk nanjak. Rim brake aja, ya, sampai atas. Kalau Anda berani turun ya silakan, tapi rasanya kalau Anda sudah sampai atas, Anda akan sudah merasa kepayahan, Anda akan ingin turun, loading aja. Ya silakan Anda loading di Tosari. Ya toh Wonokitri Tosari turunnya paling cuman berapa?
3 kiloan turunan, ya, suruh jemput di situ. Oke, ya itu saja episode yang ya saya juga buatnya santai, tapi saya perlu untuk menginformasikan ke banyak orang ya tentang yang satu ini ya. Bromocom 2027 keunggulan ada pada rim brake. Sekian, terima kasih.